Di awal cerita, diperlihatkan dua orang anak yang sedang asyik bermain istana pasir di sebuah taman. Anak tersebut bernama Setkang dan Sophie. Kemudian muncul seorang anak yang menghancurkan istana pasir yang telah mereka buat. Anak itu pun menyuruh mereka untuk bermain di tempat lain. Sontak Sophie, gadis kecil itu, menangis dibuatnya. Hal itu pun membuat Seth marah. Ia menyuruh si anak pengganggu itu untuk menyingkirkan kakinya. Dan tiba-tiba ia pun menendang wajah si anak pengganggu tersebut hingga terpental jauh, yang menyebabkan hidungnya berdarah dan membuatnya menangis. Tak lama kemudian si anak pengganggu itu pun datang kembali membawa kakaknya yang memiliki badan yang lebih besar lagi dibandingkan dirinya. Namun hal itu tidak membuat Seth merasa takut, dan dengan mudahnya dia dapat menghindari semua pukulan dari kakak si anak pengganggu tersebut dan melayangkan sebuah tendangan tepat di bagian selangkangnya. Hal itu pun membuat kakak si anak pengganggu tersebut merasa sangat kesakitan, serta si anak pengganggu itu juga tak menyangka kakaknya juga dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Beberapa tahun kemudian, Seth sekarang merupakan siswa kelas 5 SD. Sepulang sekolah di sebuah gang, ia diajak oleh sekumpulan siswa SMP untuk masuk ke gang tersebut. Kemudian ia pun dipaksa untuk menyerahkan semua uang yang ia punya. Tanpa ada rasa takut sama sekali, Seth menolak dan malah mengolok sekelompok siswa SMP itu dengan menyebut mereka adalah sekumpulan sampah. Sontak seorang dari siswa SMP yang ada di tempat itu pun langsung melayangkan beberapa pukulan kepada Seth. Namun Seth dapat menghindari semua serangan tersebut. Setelah itu Seth balik menyerang dengan melayangkan sebuah tendangan tepat mengarah kepada dagu siswa SMP tersebut, yang membuatnya seketika sang bos SMP itu pun tak tinggal diam. Ia tiba-tiba muncul dan menyerang Seth tanpa berpikiran panjang. Seth langsung mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya, kemudian mengajar siswa SMP itu tepat di kepalanya dengan menggunakan batu tersebut hingga menyebabkan pingsan. Dengan kondisi kepala yang mengalami pendarahan, teman-teman dari pelajar SMP itu pun sungguh tak menyangka apa yang mereka saksikan barusan. Seketika mereka pun langsung menyerang Seth secara bersamaan, dan lagi-lagi serta terkalahkan sekumpulan siswa SMP itu pun babak belur dibuatnya. Setelah kejadian tersebut, Seth diinterogasi di sebuah kantor polisi, dan polisi yang menginterogasinya cukup bingung dan tak percaya jika Seth yang telah melakukan semua itu. Tak lama kemudian ibunya pun muncul dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Sepulang dari tempat tersebut, ibunya pun mengatakan kepada Seth untuk berjanji agar tidak akan bertarung dengan siapapun lagi, dan terpaksa ia pun menyetujuinya karena ia tidak ingin lagi melihat wajah ibunya yang bersedih atas apa yang dilakukannya. Beberapa tahun pun berlalu. Seth sekarang telah menjadi siswa SMP, namun ada hal yang berbeda dengan dirinya yang sekarang dibandingkan yang dulu. Sekarang ia malah sering menjadi korban bulian oleh teman sekelasnya. Dia hanya bisa menahan dirinya agar tidak melawan karena ia telah berjanji kepada ibunya untuk tidak lagi melakukan perkelahian. Kemudian sepulang sekolah, ia pun mengunjungi ibunya yang bekerja di sebuah cafe. Saat ditanya ibunya mengenai kehidupan sekolahnya, ia menjawab semuanya baik-baik saja. Ia melakukan hal tersebut agar dapat terus melihat senyuman ibunya. Tak lama kemudian, sekumpulan orang yang berpenampilan rapi yang menggunakan jas hitam pun bermunculan. Salah satu dari sekumpulan orang itu pun turun dan mengatakan bahwa ayah setelah meninggal dunia. Sontak hal itu pun membuat ibu Seth sangat sedih dengan apa yang telah terjadi. Di sebuah SMA Yongjing, di pertengahan semester ada seseorang siswa baru di sebuah kelas, dan orang tersebut adalah Seth Kang, dan tak diduga teman-teman SMP Seth yang sering membulinya lalu juga ada di kelas yang sama. Saat jam istirahat, para pembuli itu pun menghampiri Seth dan ingin melakukan sesuatu terhadapannya. Seth pun hanya bisa tersenyum melihat para pembeli itu. Sontak bos dari pembeli itu pun bingung melihat tingkah Seth yang telah berubah. Ia merasa tidurnya terganggu karena para pembuli itu dengan tatapan yang sangat tajam. Ia pun mengatakan kepada para pembuli itu untuk tidak berisik. Sontak hal itu pun membuat para pembuli seketika mengurungkan niatnya untuk tidak mengganggu Seth pada saat itu dan menunggu waktu yang tepat. Serta Seth pun dibuat bertanya-tanya siapa sosok Victor yang sebenarnya. Singkat cerita, di jam istirahat yang kedua, Victor pun terbangun dan melihat Seth yang ada di sampingnya itu terlihat tidur dengan sangat lelap. Kemudian ia pun melangkahkan kakinya keluar dari kelas tersebut. Hal itu pun menjadi kesempatan bagi para pembuli untuk segera menghajar Seth.
Mereka pun sempat dihentikan oleh seseorang wanita yang merupakan ketua kelas di kelas tersebut. Ia ingin agar para pembuli itu tidak berbuat rusuh. Tiba-tiba Seth pun terbangun dan meminta ketua kelas untuk menyingkir. Dan kali ini dia ingin menghajar para pembuli itu. Seth mengatakan bahwa dirinya dulu selalu menahan diri demi ibunya. Namun semuanya pun berubah setelah ayahnya memberikan pesan terakhirnya kepada Seth agar jangan membiarkan orang lain menghajar dirinya. Para murid berandalan terkejut melihat tatapan Seth yang begitu tajam, serta memiliki hawa yang sangat berbeda, dan tiba-tiba sebuah pukulan mengarah ke wajah para pembuli tersebut. Para pembuli itu pun dihajar habis-habisan. Selang beberapa saat setelah kejadian tersebut, Victor pun kembali ke kelas tersebut. Ia merasa seperti telah melewatkan sesuatu karena para siswa berandalan sudah tidak ada di kelas itu, serta para siswa lain nampak hanya terdiam. Dia pun tak mau ambil pusing akan hal tersebut dan langsung tidur di tempat duduknya, serta nampak Seth juga tertidur begitu pulas bahkan setelah menghajar para pembuli tadi. Di sisi lain, para siswa pembuli melaporkan apa yang terjadi kepada seorang bos berandalan di sekolah itu, serta mereka juga meminta bantuan kepada bos berandalan tersebut pun menyetujuinya dan segera menuju ke kelas di mana Seth berada. Sesampainya di kelas tersebut, ia pun akhirnya bisa bertemu dengan Seth. Ia pun menggertak Seth karena telah menghajar para pembuli tadi yang merupakan sumber uangnya. Ia pun sangat terkejut ketika mengetahui sebuah fakta bahwa Seth merupakan seorang anak yang pernah menghajarnya di saat mereka masih kecil. Hal itu pun membuatnya sangat terkejut. Bos berandalan itu seketika mengurungkan niatnya untuk tidak mengganggu Seth. Sontak para pembeli tadi dibuat kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang sekolah, Seth pun menyempatkan untuk pergi mengunjungi ibunya yang sedang bekerja. Ibunya pun bertanya kehidupan sekolah. Seth menjawab jika sekolahnya terasa menyenangkan. Kemudian dengan wajah khawatir, ibunya mengatakan, "Kau ingat janji kita, bukan? Tentu saja aku tidak akan bertarung dengan siapapun kecuali mereka yang memukulku duluan," jawab. Seth pun berpamitan kepada ibunya untuk segera pulang. Saat keluar dari itu, Seth pun dibuat kaget oleh sopirnya yang memberinya sebuah salam dengan memanggilnya dengan sebuah sebutan Bos Sei. Pun mengatakan kepada sopirnya itu untuk tidak memanggilnya dengan sebutan tersebut saat di lingkungan lamanya. Sopirnya pun meminta maaf atas kejadian tersebut.